Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliza Selviani, MTN C1C019148. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bab 2 mengenai materi investasi pada instrumen ekuitas. Instrumen keuangan merupakan kontrak atau perjanjian kedua belah pihak. Instrumen keuangan mempunyai 5 komponen. Yang pertama ada aset keuangan, di mana aset keuangan ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama itu ada giro, piutang, dan investasi. Yang kedua, liabilitas keuangan. Liabilitas keuangan ini terdiri dari piutang wesel dan obligasi. Yang ketiga, instrumen ekuitas. Instrumen ekuitas ini terdiri dari modal saham atau return earning. Yang keempat, instrumen derivatif. Dan yang kelima itu ada hedging atau lindungi nilai. Selanjutnya, ekuitas pada PT atau perseroan terdiri dari 2 kelompok utama. Yang pertama, ada modal saham atau share capital yang terdiri dari share capital ordinary, preference, dan share premium atau agio saham. Yang kedua itu ada return earning atau saldo laba. Akuntansi investasi saham terlakukan untuk pencatatan investasinya, tergantung pada presentasi kepemilikan investor pada perusahaan investasi. Maka, kepemilikan investor dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, untuk kepemilikan saham lebih besar dari 0% sampai dengan 20%, maka itu dikatakan investor tidak memiliki pengaruh signifikan. Yang kedua, untuk kepemilikan saham lebih dari 20%, tetapi tidak melebihi 50% atau sampai 50%, maka dikatakan investor disebut investasi pada entitas asosiasi, dan entitas dan investor memiliki pengaruh signifikan. Yang ketiga itu, untuk kepemilikan lebih dari 50%, maka dikenal dengan adanya perusahaan induk dan perusahaan anak. PSAK yang digunakan yaitu PSAK 22 dan 65. Selanjutnya, itu ada metode akuntansi atas investasi pada instrumen ekuitas, di mana metode ini dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, yaitu aset keuangan yang dinilai berdasarkan nilai wajar melalui laba rugi. Yang kedua itu aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo. Yang ketiga itu aset keuangan dimiliki untuk dijual. Dan yang keempat, aset keuangan berupa pinjaman dan piutang. Metode akuntansi atas investasi pada instrumen ekuitas ini terdiri dari metode biaya, metode nilai wajar, dan metode ekuitas. Berikut pencatatan dari beberapa transaksi. Yang pertama itu ketika pencatatan perolehan investasi. Metode biaya dan metode nilai wajar. Metode ini, investor akan mencatat nilai investasinya sebesar harga atau biaya perolehan dari investasinya. Di dalam pencatatan, ketika perolehan investasi ada biaya yang terkait seperti biaya transaksi. Biaya tersebut bisa dikategorikan sebagai penambah, diakui sebagai beban periode berjalan. Maka dicatat terpisah dari perolehan investasi. Atau di kategori dikapitalis. Kategori sebagai penambah itu investasinya di debit, biaya transaksi komisi itu di debit, kas itu di kredit. Kategori dikapitalis, investasinya itu di debit, kasnya itu di kredit. Metode ekuitas, metode ini investor akan mencatat nilai investasinya sebesar harga atau biaya perolehan dari investasinya dengan akun. Investasi pada entitas asosiasi itu di debit, kas itu di kredit. Yang kedua itu pencatatan investor ketika investi membagi dividen.
Metode biaya dan metode nilai wajar. Kasnya itu di debit, pendapatan dividen itu di kredit. Metode ekuitasnya itu kas di debit, investasi pada entitas asosiasi itu di kredit. Yang ketiga itu pencatatan investasi atas laba atau rugi. Metode biaya dan metode nilai wajar tidak ada pencatatannya. Metode ekuitas jika laba investasi pada entitas asosiasi itu di debit, bagian laba entitas asosiasi itu di kredit. Dan jika rugi, bagian rugi entitas asosiasi itu di debit, investasi pada entitas asosiasi itu di kredit. Yang keempat itu pencatatan investor ketika investi melaporkan laba atau rugi. Metode biaya dan metode nilai wajar tidak ada pencatatannya. Metode ekuitas, jika laba itu investasi pada entitas asosiasi itu di debit, penghasilan komprehensif lain itu di kredit. Dan jika rugi, penghasilan komprehensif lain itu di debit, investasi pada entitas asosiasi itu di kredit. Yang kelima, pencatatan ketika penyesuaian nilai wajar. Metode biayanya tidak ada pencatatannya. Metode nilai wajar akan dicatatkan dengan kategori. Yang pertama itu ada aset keuangan yang nilainya berdasarkan nilai wajar melalui laba rugi, maka akan mempengaruhi laba periode berjalan ke pendapatan lain-lain. Jika laba investasinya itu di debit, keuntungan selisih nilai wajar income itu di kredit. Dan jika rugi, kerugian selisih nilai wajar income itu di debit, investasinya itu di kredit. Yang kedua itu aset keuangan dimiliki untuk dijual, maka akan mempengaruhi laba komprehensif atau penghasilan komprehensif lain. Jika laba investasinya itu di debit, keuntungan selisih nilai wajar equity itu di kredit. Dan jika rugi, kerugian selisih nilai wajar equity itu di debit dan investasinya di kredit. Metode ekuitas itu juga tidak ada pencatatannya. Jika pencatatan investasi pada periode interim, artinya investor membeli investasi saham pada perusahaan investasi, tidak dilakukan di awal tahun. Selanjutnya itu ada penurunan. Penurunan nilai terbagi ke dalam beberapa kategori. Yang pertama itu penurunan nilai aset keuangan. Yang pertama ada penurunan nilai aset keuangan mengikuti perubahan pada harga pasar. Penyebabnya itu ada piutang tak tertagih dan pelunasan piutang. Yang kedua itu penurunan nilai aset keuangan dari nilai terpulihkan, yaitu memilih mana yang lebih tinggi dari dua nilai berikut, yaitu nilai wajar dan nilai pakai. Jika menggunakan asumsi nilai pakai, maka perlu melakukan perhitungan. Dan yang ketiga itu penurunan nilai dari alokasi selisih atas biaya perolehan investasi. Contohnya, ketika menyerahkan imbalan atas investasi, nilai berbeda dengan nilai ekuitas atau aset bersih, sehingga ada kemungkinan terjadi diferensial atau selisih. Dan diferensial selisih harus dialokasikan. Selanjutnya itu ada transaksi hulu dan hilir. Transaksi hulu artinya perusahaan induk investor bertransaksi berupa jual beli aset ataupun jasa ke perusahaan anak atau entitas asosiasi. Transaksi hilir itu artinya perusahaan anak entitas asosiasi bertransaksi ke perusahaan induk atau investor. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan materi bab 2. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.